Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Imna Hamadah. Nah, di video kali ini saya akan membahas tanda-tanda persalinan dan kapan waktu yang tepat untuk kalian datang ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan tempat kalian akan bersalin nanti. Nah, pada proses persalinan sendiri ada 4 kala. Yang pertama, kala 1 yaitu proses pembukaan 1 sampai pembukaan 10. Kala 2 yaitu dari pembukaan 10 sampai lahirnya bayi. Nah, yang ketiga yaitu kala 3 adalah proses pengeluaran ari-ari atau plasenta. Dan yang keempat adalah proses observasi yang dilakukan 2 jam setelah lahirnya plasenta. Pada saat persalinan sendiri, kalian akan merasakan yang namanya kontraksi. Kontraksi adalah proses di mana perut kalian akan kram. Contohnya seperti ini. Jika perut ibu hamil yang belum terjadi kontraksi itu, jika dipencet akan lembut ya, permukaannya akan lembut. Nah, jika telah terjadi kontraksi, permukaan perut ibu akan terasa kram dan permukaannya jika dipencet akan keras. Jika kontraksi ini semakin hebat, maka semakin keras pula permukaan perut ibu tersebut. Bisa kerasnya sampai seperti papan. Nah, yang kedua, setelah terjadinya kontraksi tersebut akan membuat adanya pembukaan. Pembukaan itu apa sih? Pembukaan adalah membukanya mulut rahim, di mana mulut rahim ini adalah akan menjadi jalan lahir bayi nanti pada saat persalinan. Bu Bidan, untuk mengetahui pembukaan 1, 2, 3, sampai 10 itu gimana sih caranya? Nah, nanti tentunya pada saat kalian datang ke bidan ataupun ke dokter, bidan atau dokter tersebut akan mengecek dengan cara memasukkan 2 jari ke vagina kalian. Nah, nanti akan dilihat, akan dirasakan pembukaan serviknya udah pembukaan berapa. Pada proses pembukaan ini sendiri ada 2 fase. Yang pertama fase laten, yang kedua fase aktif. Fase laten ini adalah pembukaan 1 sampai pembukaan 3. Memang setiap ibu akan merasakan proses yang berbeda-beda waktunya. Tapi pada saat persalinan anak pertama biasanya proses ini akan lama, bisa 24 jam sampai berhari-hari. Nah, tetapi pada ibu yang sudah pernah merasakan persalinan itu biasanya bisa 8 sampai 12 jam, akan lebih cepat ya. Bukan tidak seperti di sinetron-sinetron tiba-tiba perutnya sakit, tiba-tiba brojol di tengah jalan, enggak. Akan melewati proses-proses tentunya. Nah, fase aktif sendiri yaitu pembukaan 4 sampai pembukaan 10. Pembukaan 4 sampai pembukaan 10 ini biasanya akan memakan waktu 6 sampai 8 jam. Bisa kita hitung satu pembukaan itu 1 jam ya, kurang lebih. Di fase aktif ini kontraksi akan semakin sering terjadi dan semakin kuat, sehingga membuat pembukaannya akan lebih teratur, seperti itu. Setelah mengetahui fase-fase tersebut, kita akan membahas tentang tanda-tanda persalinan. Tanda-tanda persalinan seperti yang saya jelaskan tadi, yang pertama adalah kontraksi, yaitu mengencangnya perut semakin lama dan semakin sering. Setelah kontraksi ini terjadi, biasanya akan ada tanda yang kedua, yaitu keluarnya lendir bercampur darah. Lendir bercampur darah ini sendiri dikarenakan adanya proses penipisan mulut rahim yang menyebabkan terjadinya pembukaan. Kapan sih waktu yang tepat untuk datang ke rumah sakit atau ke fasilitas kesehatan tempat kalian akan bersalin nanti? Nah, tentunya ibu-ibu pada saat kalian merasakan kontraksi atau perutnya mulai kencang, ibu-ibu bisa melihat jam ya.
Jadi dirasakan kontraksinya. Jika pada 10 menit kontraksinya udah terasa 1-2 kali, ibu-ibu bisa bersiap untuk segera ke rumah sakit. Apalagi jarak dari rumah ke rumah sakit itu membutuhkan waktu yang lumayan lama dan harus melewati tempat-tempat yang macet. Saya sarankan pada 10 menit minimal kalian merasakan 1 kali kontraksi. Jika tempat bersalin kalian lumayan dekat, kalian bisa menunggu pada saat 10 menit itu kalian merasakan 1-2 kali kontraksi atau 5 menit sekali kontraksi. Atau pada saat keadaan dimana ketuban kalian udah pecah, itu ditandai dengan keluarnya air dari kemaluan kalian, dari vagina kalian. Itu biasanya ada yang rembes, ada yang keluar seperti air kencing. Nah, tapi jika kalian ragu itu air kencing atau ketuban, kalian bisa segera langsung ke rumah sakit. Proses persalinan itu akan terjadi umumnya pada minggu ke-37 sampai ke-42 minggu. Jadi saran saya untuk ibu hamil yang sudah memasuki umur kehamilannya 37 minggu untuk menyiapkan barang-barang yang akan dibawa pada saat kalian melahirkan, seperti perlengkapan ibu, perlengkapan bayi, surat menyurat, dan lain-lain. Setelah menonton video ini, saya harapkan ibu-ibu dapat mempersiapkan kelahirannya dengan baik dan tahu waktu yang tepat kapan kalian harus ke rumah sakit. Saran saya jangan panik, tetap tenang. Semoga persalinan berjalan dengan baik dan lancar. Ibu selamat, bayinya juga selamat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.